Saya mau mulai dengan pemikiran ini. Saya dapat rahasia itu tahun 83. Maka itu konsep saya berubah dalam pelayanan. Maaf kalau saya cerita ini. Mengapa saya sangat berbeda dengan banyak pendeta yang ada di Indonesia ini. Karena kalau saya terima pewahyuan, saya hidupi wahyu firman itu. Dan saya kerjakan. Saya nggak cuma terima saja. Dan saya nggak cuma khotbahkan, tapi saya lakukan. Gara-gara ayat itu. Dari tahun 83 sampai 2009 ini. Maaf, ini kemuliaan untuk Tuhan. Kira-kira saya sudah meluluskan 380 sekian S1. Tidak ada pendeta di Indonesia. Lagi sekali saya berkata untuk kemuliaan Yahweh yang kudus. Tidak ada pendeta di Indonesia yang menyekolahkan orang sarjana sampai ratusan. Dan sampai hari ini saya belum berhenti menyekolahkan orang. Saya dipercaya oleh Yahweh sudah meluluskan 38 S2. Dan saya sudah diberi kepercayaan untuk meluluskan 3 S3. Dan sekarang ini yang kuliah S2, S1, S3 masih berlanjut. Saya akan mengerjakan itu sampai hari akhir hidup saya nanti. Karena ayat itu. Saya ingin melihat orang-orang itu pintar. Saya sudah meluluskan 11 dokter dan 3 spesialis. Saya sudah meluluskan seorang pilot sekarang ada di Amerika. Dan saya akan terus menyekolahkan orang gara-gara ayat itu. Gereja bangkit mulai dari sekarang. Tidak ada yang direncanakan manusia nggak akan jadi. S3 saya yang pertama namanya Selmi Dedi, orang Toraja. Sekarang dia sibuk luar biasa. Anaknya 2, suaminya master. Sekarang mereka tinggal dengan kami di Nabi. Nah begitu dia lulus doktor S3, dia dilantik tanggal 27 Desember tahun 2008. Belum lama. Begitu dia kembali ke Nabire, ternyata saya juga kaget waktu saya dapat surat. Karena saya nyekolahkan, maka saya dapat surat dari Kopertis wilayah 12. Itu meliputi Maluku, Papua. Maka Selmi Dedi adalah satu-satunya doktor di bidang akuntansi. Sekarang dia jadi dosen terbang, saudara. Dan saya bangga. Doktor kedua, ahli lingkungan hidup, politik lingkungan hidup. Orang Sangir namanya Febe Lumuru. Kalau Selmi Dedi lulusan Brawijaya, Febe lulusan UGM. Sekarang dia dipakai di Timur Leste. Dokter ketiga hampir selesai, berkata sudah selesai, tinggal terakhir saja. S2-nya, dia masternya saya sekolahkan dia di Perancis. Sekarang dia sedang menyelesaikan S3-nya. Ahli kelautan, S1-nya dari Samratulangi. Sekarang dia menyelesaikan di IPB. Dia ahli di bidang toksikologi laut. Saya bangga sekali. Dokter keempat masih kuliah, diharapkan Maret tahun depan dia selesai. Dortasi Memora, yang di IPB namanya Maksi Parengkuat. S2-nya dia selesai di IPB, Dortasi Memora. Dia selesai di Brawijaya. Dia peneliti malaria. Dan nanti akan jadi dokter pertama untuk ahli malaria buat Papua. Ngerti maksud saya cerita ini? Dan saudara tahu saya cuma lulusan SMA. Karena orang tua kami miskin. Mereka nggak bisa nyekolahkan kami tinggi-tinggi. Dari kami 4 bersaudara, yang lulus SMA cuma saya dengan adik saya nomor 4. Kakak saya cuma lulusan SD, adik saya nomor 3 cuma lulusan SMP. Karena kami miskin. Karena kemiskinan itu orang tua kami nggak sempat mikir ijazah. Karena kan nggak ada gunanya nyimpan ijazah. Jadi ijazah kami ini hilang semua. Ijazah SD SMP itu nggak tahu ada di mana. Karena orang tua berkata mau sekolah di mana, nggak ada biaya. Dengarkan. Tapi setelah saya jadi hamba Tuhan, saya tahu ada potensi yang luar biasa. Jadi kalau saya keliling kemana saja, saya tuh senang mencari orang-orang yang punya potensi, yang dia tahu dalam dirinya ada. Saudara, kembali kepada Amin Rais. Ingat waktu pemilu 2004,
Ada 5 calon bukan? Siapa yang paling miskin? Waktu dilihat kekayaannya dari 5, siapa paling miskin? Amin Rais. Maka itu orang berarti gak akan jadi presiden kamu. Saya neliti, kok gitu saya teliti. Kenapa uang gak banyak kok berani calonkan jadi presiden? Ternyata 90% uangnya Amin Rais itu diinvestasikan ke anak-anak muda Muhammadiyah. Maka itu Muhammadiyah sampai punya 10.000 S3. Saya kaget. Banyak pendeta kaya tapi goblok. Kekayaannya untuk mobil, untuk beli rumah di luar negeri, cincin berlian. Maaf, saya bukan iri, tapi ini kebodohan. Investasikan ke orang. Ini hal yang sangat hebat dalam hidup ini. Maka kamu mesti baca ayat ini. Buka Ayub 22, sudah. Saya tidak pernah menemukan ayat sehebat ini di Alkitab tentang investasi. Simpan firman ini. Ini hebat sekali. Saya lihat dulu ayatnya, saya tidak hafal ayatnya. Ya, mulai ayat 23 saya akan baca. Ayat 22, kalau ada pengusaha-pengusaha di sini, biar saudara juga mulai berubah dalam hal investasi. Apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa, ini Ayub suruh bertobat, dan merendahkan diri, apabila engkau menjauhkan kecurangan dari dalam kemamu, dengar para pengusaha jangan curang. Dan ayat 24 bilang apa? Dan membuang biji emas ke dalam debu, dan emas Ofir, emas terbaik dibuang kemana? Ke tengah-tengah batu, ke tengah batu-batu sungai. Ayat 25, dan apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan menjadi timbunan perakmu, dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena Yang Maha Kuasa. Oke, saya berhenti dulu sampai di situ. Saudara perhatikan, mengapa Ayub suruh bertobat? Mike, kamu catat ini baik-baik. Saudara dengarkan, 35 sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami di tanah Papua, di 9 kabupaten, 2 provinsi. Dari 35 sekolah itu, 80% sekolah gratis dan harus berasrama. Saya mau katakan kepada saudara, biaya yang saya keluarkan setiap bulan itu bukan cuma di Papua. Di Kalimantan ada 9 TK sekolah, barat dan timur. Sulawesi Tengah, suku Wana kami ada 4 sekolah. Di Sumatera, dari Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, 4 provinsi. Saya membawa sekian belas sekolah. Tuhan mempercayakan gara-gara ayat ini. Jadi kata buanglah emasmu ke debu tanah. Saudara, orang kaya bodoh pun gak akan buang-buang emasnya, bukan? Tapi setelah saya dibawa meneliti oleh Roh Kudus, apa itu artinya membuang emas? Ternyata kata membuang itu sebetulnya menanam. Tanamlah emasmu di dalam debu tanah. Aneh bukan? Emas diambil dari tanah. Kenapa Yahweh minta? Kenapa Yahweh minta supaya kita mengembalikan itu ke dalam tanah? Nah, kata menanam dalam bahasa bisnis itulah investasi. Dan siapa yang dibuat dari debu tanah? Jawab, siapa? Manusia. Amin Rais tahu itu. Gereja bodoh. Maaf. Maka itu saya bisa ngeluluskan sekian ratus S1 gara-gara ayat itu. Saya investasikan kekayaan Tuhan percayakan kepada saya di hidup manusia. Banyak pendeta bodoh. Investasinya ke gedung, megah, miliar. Bangun menara lonceng aja berapa ratus juta itu. Bodoh betul. Coba itu diinvestasikan ke orang. Berapa S2, berapa S3 lahir di Masohi. Ya, tepuk tangan buat Yesus Tuhan kita. Karena kita bodoh sekali. Maka itu supaya kita ngerti. Ini sekedar contoh saja. Di Nabire, itu pusat kami di Nabire. Baru kami kirimkan guru-guru banyak ke banyak tempat. Semuanya dimulai dari Nabire. Dengan asrama dan guru-guru, itu sekolah gratis yang di asrama. 1 bulan, dengarkan, 1 bulan.
Minimal, tidak boleh kurang.